Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa tahun ini atau di zaman ini kita hidup di dalam era teknologi ya. Terutama dengan kemudahan handphone, HP, smartphone yang kita miliki. Di dalam smartphone yang kita miliki itu, pola relasi orang pun saat ini berubah. Dari yang dulunya senang berjumpa, ngobrol ketika duduk ya bersama-sama itu. Sekarang sudah ngobrolnya meskipun dekat masih pakai chat ya. Kan suka gitu ya, ngomong pakai chat. Ada 3 orang, yang satu diomongin tapi lewat chat ya, lewat WA. Jadi ngomongnya antar WA dulu gitu, karena ngomongin orangnya ada di depan kita gitu. Ada yang seperti itu. Dan terkadang bunyi pesan masuk bisa menjadi lebih penting dibandingkan orang yang ada di hadapan kita, yang kita sedang ada bicara. Kalau tiba-tiba ada chattingan notifikasi masuk, ting gitu kan, atau apa bunyi gitu kan, pasti langsung dilihat ya kan, dilihat HP-nya. Padahal emang nggak penting-penting banget yang dilihat itu gitu. Dan tentu hal-hal yang penting mungkin karena hal-hal seperti ini menjadi terlewati, dan padahal hal itu tidaklah penting bagi kehidupan kita, dan mungkin justru hal ini bertubi-tubi mengganggu relasi kita ya. Lagi ngobrol tiba ada telepon masuk, taunya dari orang nawarin kartu kredit gitu kan. Sering sekali kan terjadi di zaman sekarang itu. Akhirnya kerap dimunculkan istilah bahwa HP mampu mendekatkan yang jauh tetapi juga menjauhkan yang dekat. Ya, istilah yang sering sekali kita dengar. Yang penting diabaikan, yang tidak penting malah diperhatikan. Dari hal itu, penyakit-penyakit baru pun bermunculan dalam relasi. Pengaruh handphone ini memang sangat luar biasa. Perasaan terluka, sakit hati, dendam, dan agresif merebak serta dilontarkan lewat sarana-sarana komunikasi ini. Mengecualikan atau menyerang orang lain makin dipermudah oleh berbagai media sosial yang kini menguasai hari-hari banyak orang. Menjauhkan dan menjatuhkan seseorang pun menjadi sangat mudah. Dan kita tak usah belajar untuk berhasil memperburuk keadaannya. Bapak-bapak atau ibu-ibu kadang ya suka meluncurkan status-status nggak jelas di WhatsApp gitu untuk nyindir orang gitu kan. Tapi yang kerasa bukan orang yang pengen disindir, marah orang lain yang ngerasa gitu. Akhirnya konflik sendiri gitu. Padahal status itu bukan buat orang itu. Ya. Dan siapa yang mesti bertanggung jawab atas kenyataan depresi dan bunuh diri yang makin sering terjadi akibat hal-hal ini? Masihkah kita mempunyai rasa gelisah di ulu hati kita tak kala ada orang yang mundur dan memisahkan diri dari kelompok kita karena hal-hal demikian? Kalau sudah seperti itu, maka tidak bisa disembuhkan hanya dengan handphone di tangan kita itu. Orang yang terkena penyakit kusta di zaman Yesus saat itu sungguh-sungguh menderita secara fisik maupun secara sosial. Mereka harus menyatakan diri najis, tinggal terasing dengan rambut terurai, dan dilarang mendekati kerumunan orang, seperti yang kita baca di bacaan pertama di kitab Imamat tadi. Dan ketika mendekati Yesus dan berlutut memohon kesembuhan, orang kusta yang dikisahkan dalam Injil sebenarnya sudah melanggar aturan Yahudi tadi. Bahkan ia akan membuat Yesus menjadi tidak bersih lagi. Akan tetapi ketika dia melihatnya, Yesus melihat orang kusta ini, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Injil Markus pada hari ini memakai istilah yang khusus untuk menggambarkan bahwa Yesus terusik dan tersentuh secara sangat emosional dan merasakan sakit dari ulu hatinya melihat seorang manusia yang menderita secara mental dan juga fisik. Yesus tidak hanya melihat penderitaan fisik orang itu, tetapi lebih-lebih soal kematian sosialnya di masyarakat, diasingkannya dia. Ia mengalahkan aturan Taurat dengan menyentuhnya orang kusta itu tadi dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh."
Orang kusta itu pun sebenarnya sudah tahu bahwa kalau dia mendekati orang-orang yang sehat tidak mungkin akan diberikan sentuhan. Maka ia berkata, jika engkau mau Tuhan, maka engkau dapat menyembuhkan aku. Pada saat orang itu sembuh, Yesus melihat apa yang terjadi. Dan belas kasih itu berubah menjadi kemarahan. Bukan terhadap orang kusta itu, melainkan terhadap orang-orang yang telah menolak dan mengasingkannya, dengan memberikan peringatan keras kepada orang kusta itu agar memberikan bukti kepada imam-imam. Markus lagi-lagi memakai istilah yang aneh. Di sini dia menuliskan dalam kitab Yunani embrimsamenos dalam bahasa Yunani ya, marah karena ketidakadilan, dan eksebelem yang harusnya berarti melempar keluar. Hal ini hanya bisa ditafsirkan bahwa Yesus menyuruh orang itu kembali kepada imam yang rupanya telah menolaknya dan memperlihatkan diri sebagai bukti bagi mereka. Dalam hal seperti itu mungkin masyarakat kita juga melakukan hal yang sama seperti para imam-imam itu. Sudah terlalu sering membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, mengasingkan orang, menyindir dan menjauhkan orang-orang. Lebih real lagi mungkin di dalam kehidupan kelompok-kelompok di masyarakat, di lingkungan-lingkungan kita, di tempat-tempat kerja kita, dan juga di dalam gereja sekalipun. Kadang-kadang kita bisa tidak ramah terhadap setiap orang. Dan tidak semua orang bisa kita akui dan kita terima. Segelintir orang saja yang mempunyai relasi baik dengan pimpinannya di kelompok itu bisa berkuasa dan bahkan mampu menentukan siapa yang boleh bergabung dan siapa yang harus mundur. Keadaan yang tidak sehat seperti ini dibiarkan begitu saja, sehingga tidak jarang terbentuklah kelompok yang baru yang sering kita omongkan juga, barisan sakit hati. Di mana-mana kerap kali hal ini ada. Kelompok yang terakhir ini terdiri atas mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, tetapi bereaksi dengan media apapun untuk menyerang balik. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyadari bahwa tidak mungkin dirinya bisa menyenangkan hati semua orang. Akan tetapi kalau motivasinya untuk keselamatan banyak orang dan bukan diri sendiri, semuanya menjadi mungkin dalam Kristus. Untuk merangkul orang-orang yang kerap kali kita lihat aneh, unik, dan bahkan diasingkan orang-orang, atau kita ikut juga mengasingkan mereka hanya karena ikut-ikutan. Kepentingan pribadi hanya akan menimbulkan syak prasangka dalam hati kepada orang-orang di sekitar kita. Sedangkan semangat untuk mengikuti Kristus justru harusnya mampu menyatukan banyak hati, seperti yang dilakukan Paulus yang harusnya mampu menyatukan orang Yahudi maupun Yunani pada bacaan kedua tadi. Kita tahu bahwa di komunitas manapun prasangka lahir dari relasi yang cacat. Ketika kita tidak merasa nyaman lagi berbicara satu sama lain, kebersamaan iman pun yang selama ini diusahakan menjauh dari maksud Kristus. Mungkin sudah saatnya kita perlu belajar lagi mengatakan sesuatu yang baik tentang orang lain, menciptakan kembali relasi dan mendekatkan yang jauh. Ungkapan hati dan berbagai cara komunikasi kita di zaman ini tidak bisa terus-menerus bersifat negatif, mengadili ataupun mengasingkan orang lain. Kita perlu membiarkan hati kita digerakkan oleh belas kasih seperti hati Yesus, dan kita bisa, tinggal kita mau atau tidak. Niscaya kita pun akan berani menyentuh dan menyapa mereka yang sudah dianggap mati secara sosial, atau sudah dianggap sebagai sampah masyarakat, atau dianggap sebagai orang yang berdosa. Kita mau menyentuhnya dan tidak ada pikiran lagi
saya tidak mau repot, saya tidak mau ikut campur, saya tidak mau lagi tidak dibawa-bawa ke dalam perkaranya. Tetapi kita digerakkan untuk mau menyentuh mereka. Kita semua mesti menghentikan semua sindiran dan serangan yang hanya pasti membuktikan bahwa kita sendirilah yang mungkin tidak mau sembuh atau tidak mau disembuhkan. Dengan sikap-sikap seperti itu, kita sendirilah yang membuktikan sekali lagi bahwa kita sebenarnya tidak mau sembuh atau tidak mau disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia kita membutuhkan kata-kata dan tindakan yang menyembuhkan, yaitu kasih Kristus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Menurut Markus, bukti adalah suatu kesaksian. Maka bukti bahwa kita sungguh-sungguh menebarkan kasih Kristus ialah kesaksian dari diri kita masing-masing untuk mendekatkan mereka yang kini sedang jauh dan menerima mereka yang sudah sering ditolak. Semoga dengan semangat itu kita mau menyentuh saudara-saudara kita yang sudah menjauh, yang ditolak, yang dianggap sampah masyarakat tadi. Dan kita yakin semoga Yesus menyembuhkan orang-orang yang kita sentuh tadi dengan kesaksian kita itu. Tidak perlu dengan ungkapan teriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah kepada mereka. Mereka tahu bahwa mereka ingin bertobat. Tinggal bagaimana kita menyentuh, hadir menemani mereka, ajak bicara selayaknya seorang sahabat, selayaknya seorang manusia yang memang membutuhkan kasih itu. Seperti Yesus yang berkata, "Aku mau, maka engkau sembuh." Tuhan memberkati.